Halo sahabat Rumah Belajar, kembali lagi bersama saya Wahyu Kurniawan dari Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita kegiatan berbakti yang saya lakukan kedua kalinya. Kali ini berkolaborasi antara sahabat Rumah Belajar dengan MGMP IPA di Kabupaten Muara Enim dan juga MGMP IPA di Kabupaten Musi Rawas Utara. Kegiatan kali ini dalam bentuk webinar, praktik baik pemanfaatan portal Rumah Belajar. Kegiatan webinar praktek baik pemanfaatan portal Rumah Belajar ini merupakan inisiatif dari sahabat Rumah Belajar Kabupaten Muara Enim, yaitu saya sendiri Wahyu Kurniawan dan juga Ibu Nova Rizka Safitri, sahabat Rumah Belajar dari Kabupaten Musi Rawas Utara, serta Pak Koko Triantoro, sahabat Rumah Belajar dari Kabupaten Musi Rawas Utara juga. Webinar ini terlaksana pada hari Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Wahyu Kurniawan kali ini membawakan acara pada siang hari ini, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan webinar praktek baik pemanfaatan rumah belajar. Kegiatan ini diselenggarakan kolaborasi antara sahabat Rumah Belajar dengan MGMP IPA Kabupaten Muara Enim dan juga MGMP IPA Kabupaten Musi Rawas Utara. Kegiatan webinar ini dihadiri oleh Bapak Wahyu Hidayat, Magister Pendidikan, Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021. Dalam sambutannya, beliau menjelaskan secara singkat apa itu portal Rumah Belajar dan juga program pembatik pembelajaran berbasis TIK. Di sini saya akan berbagi sedikit cerita atau informasi bahwasanya apa sih Rumah Belajar itu. Walaupun nantinya akan langsung dibahas oleh narasumber hebat kita, tetapi secara garis besar saya akan sampaikan bahwasanya Rumah Belajar adalah salah satu platform yang digagas dan dibangun oleh Pusdatin Kemdikbudristek sebagai sarana sumber belajar, pembelajaran yang bisa digunakan oleh peserta didik, guru maupun orang tua ya dalam memfasilitasi pembelajaran mereka. Artinya tahun kemarin gitu ya, tahun ini sudah ulang tahun yang ke-11 Rumah Belajar. Artinya sudah 11 tahun yang lalu Rumah Belajar itu dibangun dan dibentuk oleh Pusdatin Kemdikbudristek. Dan mulai tahun 2017, Pusdatin Kemdikbudristek membuat sebuah kegiatan yang di situ intinya akan memilih satu guru terbaik yang ada di tiap provinsi untuk menjadi duta Rumah Belajar. Jadi mulai tahun 2017, pemerintah atau Pusdatin Kemdikbudristek mengadakan kegiatan pelatihan gitu ya yang terdiri dari 4 level. Jadi 2017 sampai tahun 2022 ini. Dan ketiga narasumber kita ini adalah di antara peserta yang sudah masuk ke level 4 yang bertarung berjuang memperebutkan 5 besar nih. Kita doakan mudah-mudahan ini semuanya masuk 5 besar tiga-tiganya gitu ya. Seperti itu. Dan ada yang terpilih menjadi 1 gitu ya di provinsi. Selanjutnya, webinar dibuka oleh Ibu Susianti, Sarjana Pendidikan, Ketua MGMP Musi Rawas Utara. Semoga webinar ini bermanfaat bagi kita semua ke depannya dan semoga ada kolaborasi yang lain nantinya, tidak hanya ini. Ditunggu kolaborasi yang lain Bapak Ibu MGMP IPA Kabupaten Muara Enim. Sayang sekali Ketua MGMP-nya belum bisa berkesempatan hadir pada hari ini. Tapi saya
menyambut hangat kehadiran Bapak Ibu guru MGMP IPA Kabupaten Muara Enim. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dengan membaca Bismillah, secara webinar praktik, baik pemaparan rumah belajar ini saya buka. Untuk pemaparan materi dilaksanakan secara bergantian. Yang pertama oleh Ibu Nova Rizka Safitri, kemudian saya sendiri, dan yang terakhir oleh Pak Koko Triantoro. Dalam berbagi praktik baik pemanfaatan rumah belajar kali ini, saya berbagi tentang praktik baik yang sudah saya lakukan, yaitu memanfaatkan augmented reality di rumah belajar. Berikut ini pemaparan materi dari saya. Kali ini saya mengambil judul minum kawe. Ya. Jadi minum kawe itu bukan minum kawe atau minum kopi kalau di sini. Tetapi ada kepanjangannya, minum, mengamati bagian umum dari kawe. Di sini saya menggunakan augmented reality di rumah belajar dengan model pembelajaran Sole. Dari judul yang saya buat, ada 3 kunci di situ Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah kawe atau kopi, dalam bahasa Semenda itu kopi, kawe itu. Kemudian ada augmented reality, rumah belajar. Dan yang ketiga adalah Sole. Dari ketiga kata kunci tersebut, Bapak Ibu bisa saya jabarkan. Yang pertama, kawe atau kopi ini merupakan kearifan lokal yang harus dilestarikan. Siswa-siswa wajib tahu. Kata kunci yang kedua yaitu augmented reality di rumah belajar. Augmented reality itu adalah konten pembelajaran atau dalam bentuk media pembelajaran digital yang memungkinkan Bapak Ibu atau pengguna peserta didik untuk melihat objek-objek 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Kemudian rumah belajar. Tadi Pak Wahyu Hidayat sudah menjelaskan apa itu rumah belajar. Rumah belajar itu adalah Bapak Ibu portal pembelajaran yang dikembangkan oleh Pusdatin Kemendikbudristek. Di dalamnya itu menyediakan ada bahan ajar, ada media ajar dalam bentuk video, dalam bentuk game, ada juga bank soal, ada juga LMS seperti Google Classroom, seperti itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengunjunginya. Kata kunci yang ketiga Bapak Ibu, yaitu tadi model pembelajaran Sole. Apa itu model pembelajaran Sole? Model pembelajaran Sole itu self-organized learning environment. Dalam model pembelajaran Sole ini, menitik beratkan pada proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun, baik peserta didik yang berkeinginan untuk belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimiliki. Di mana kita menggunakan augmented reality dalam kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Sole ini, augmented reality diterapkan dalam kegiatan investigasi. Jadi peserta didik mencari jawaban tersebut, kan sumbernya bisa dari buku. Ketika tidak ada dari buku, pada saat ini peserta didik menggunakan augmented reality. Seperti itu Bapak Ibu. Augmented reality yang saya gunakan ketika belajar minum kawe tadi, mengamati bagian umum kawe adalah bagian tumbuhan. Jadi saya pilih augmented reality dengan judul bagian tumbuhan yang ada di portal rumah belajar. Setelah pemaparan materi, terdapat sesi tanya jawab. Dari peserta ternyata ada yang menyampaikan bahwa baru mendengar tentang portal rumah belajar. Baik, terima kasih Pak Wahyu, Bu Nova, dan Pak Koko atas penjelasannya. Begini Pak, mungkin portal rumah belajar ini kayaknya baru kedengar sama saya ini Pak. Jadi ketinggalan informasi banyak artinya dari kita. Sahabat rumah belajar, demikianlah cerita saya dalam melakukan kegiatan berbakti yang kedua kali, yaitu kolaborasi antara sahabat rumah belajar Provinsi Sumatera Selatan dengan MGMP IPA Kabupaten Muara Enim dan juga MGMP IPA Kabupaten Musirawas Utara. Ikan hiu, ikan yang besar. Karena besar sangat menakutkan.
Saya Wahyu, sahabat Rumah Belajar. Rumah Belajar sangat mengasihkan. Sekian, salam Rumah Belajar.